10 pertanyaan sampai kiamat mustahil terjawab. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bapak Ibu Saudara, ada 10 pertanyaan berikut ini sampai kiamat pun mustahil bisa terjawab. 1 Timotius 2 ayat 3. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Link ayatnya Lukas 1 ayat 47. Allah Juru Selamatku. Jadi Juru Selamat itu harus Allah. Pertanyaannya, kamu mengakui Yesus itu juru selamatmu. Mengapa kamu menolak Yesus itu Allahmu? Juru selamat itu harus Allah loh. Kalau Yesus itu memang juru selamatmu, mengapa yang kamu sembah Bapa Tritunggal? Sampai kiamat pun tidak akan bisa terjawab pertanyaan ini. Nomor 2, Kisah 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada orang bisa selamat masuk surga selain dalam nama Yesus. Kenapa yang kamu sembah justru si bapa iblis? Mestinya yang kamu sembah Yesus. Sampai kiamat pun mustahil bisa terjawab. Ketiga, Yudas 1 ayat 25. Jelas tertulis Allah yang Esa, Tuhan, Juru Selamat itu punya nama Yesus Kristus. Mengapa Allah yang Esa Yesus Kristus kamu ganti si Bapa Iblis Tritunggal? Sampai kiamat tidak bisa terjawab. Nomor 4, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Mengapa kamu ganti Allah itu jadi pribadi? Pribadi 1, 2, 3. Sampai kiamat pun tidak bisa kamu jawab. Nomor 5, Galatia 3 ayat 20, Matius 19 ayat 17. Jelas tertulis Allah adalah satu. Mengapa kamu ganti jadi Tritunggal tapi satu? Ya. Sampai kiamat pun tidak bisa dijawab. Nomor 6, Wahyu 4 ayat 2. Fakta bahwa di surga hanya ada satu takhta dan seorang es-huruf besar, kata ganti Allah, yang duduk di tahta surga, yaitu Yesus. Diperjelas Wahyu 4 ayat 8 dan 11. Mengapa kamu rubah? Di surga itu ada 2 takhta, kiri untuk si bapa iblismu, sebelah kanan untuk Yesus gondrong. Sampai kiamat tidak bisa dijawab. Nomor 7, Wahyu 1 ayat 8. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu jelas ditulis, Aku Yesus. Mengapa kamu ganti Bapa Iblis yang Maha Kuasa? Sampai kiamat tidak bisa dijawab. Nomor 8, Markus 6 ayat 3. Maria adalah wanita biasa yang setidaknya melahirkan 7 anak. Mengapa kalian jadikan perawan suci bunda Allah-allahan? Sampai kiamat tidak bisa kamu jawab. Nomor 9, untuk non-Kristen. Jelas bahwa Daud, Musa, Ibrahim, dan lain-lain adalah nabi yang berbahasa Ibrani. Mengapa ada para Allahmu ngakunya berfirman kepada nabi-nabi itu
kok pakai bahasa Arab yang sama sekali tidak dimengerti oleh nabi-nabi itu, dan kalian marah menolak kalau disebut kitabmu kitab terjemahan. Sampai kiamat tidak bisa dijawab. Nomor 10, untuk non-Kristen, jelas bahwa semua nabi harus diutus, dipilih oleh aku, Yesus. Matius 23 ayat 34 dan Efesus 4 ayat 11. Lalu mengapa ada umat yang suka-suka mengangkat nabi sendiri? Misalnya Adam, Henoh, Nuh, Ismail kok diangkat jadi nabi sendiri? Padahal semua nabi harus dipilih, diutus oleh Yesus Isa Al-Masih Tuhan Allah. Sampai kiamat tidak bisa dijawab. Very clear Bapak Ibu Saudara. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. 10 pertanyaan, ada banyak lagi sih. Mustahil bisa dijawab, sampai kiamat pun tidak bisa dijawab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, ayo beredukasi dalam bingkai saling menghargai, saling menghormati. That's it.